Iya, pertanyaan semua orang itu ya, P3 atau PSI siapa yang bakal lolos ke Senayan, akankah dua-duanya? Nah ini akan kita bahas di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami Bang Aryo Bimo, juru bicara DPP PSI. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi semua. Kemudian juga Bang Rusli Effendi, Waketum P3. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mencerminkan sekali bajunya ya. NKRI. NKRI, oke. Semoga lumbung suara juga rata tuh ya Bang. Kemudian juga ada Arya Budi, analis politik UGM Yogyakarta via Zoom. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi Mbak Sera, Mbak Maria. Ya, selamat pagi. Dan kita juga nanti masih terus menunggu dari pihak Komisioner KPU RI, Bang Idam Holik ya, untuk bergabung bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Kita langsung saja nih, saya mau ke Bang Effendi. Tadi sudah berdasarkan kurang lebih pada hari Sabtu juga ya, 4,01%. Artinya bagaimana nih kalau melihat optimis dong ya? Karena kan kalau misalnya dari ambang batas sudah melebihi gitu, walaupun masih 0,1. Atau masih ketar-ketir juga nih, jangan-jangan nanti ke depannya kan ada perubahan fluktuatif suara gitu kan. Nih ya penghitungan suara ya. Insya Allah, saya mulai dengan pantun dulu. Wah cakep, Oke. oh belum. Mantap. Ke Simpang 3 membeli semangka. Cakep. Tradisi P3 berbaik sangka. Oh, Insya Allah, siap. Jadi alhamdulillah ya, update tadi pagi kita sudah 4,01. Alhamdulillah artinya kita sudah selesai ambang batasnya. Gitu ya. Dan tentu kita sesuai arahan Pak Ketua Umum kita, Pak Mardiono, kita fokus mengawal suara. Ya. Dari sejak penghitungan di TPS, kelurahan, kecamatan, dan sudah selesai di kabupaten kota. Ya mudah-mudahan insya Allah data kita juga kita aman lolos di ambang batas 4%. Dan tadi juga kita lihat data kita cukup meyakinkan bahwa kita sudah lewat 4% itu. Tapi kan 0,1 Bang belakangnya gitu. Maksudnya ada kekhawatiran tidak? Ya, Dan sampai sekarang kan ini kalau saya buka per detik ini kan baru 65,84% Mbak, suara yang masih masuk. jauh. ya Perubahan insya Allah suaranya kita akan baik sangka tadi dan ini kan amanah rakyat ya. Satu suara sangat menentukan, karena itu kita menjaga itu. Justru kita berharap peningkatan persentasenya 4,01 dan seterusnya. Dan kemarin kita juga sudah 4,4 sekian gitu ya. Jadi 4,2 dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah terjaga sampai akhirnya ya selesai 100% kita selesai ambang batas. Oke, lumbung-lumbung suara P3 apakah kemudian juga sudah masuk suaranya ke KPU? Ya catatan kita, alhamdulillah insya Allah kita aman. Sebaran suaranya aman nih Bang? Aman. Hingga nanti. Waduh, Oke, optimis sekali ya. Sebelahnya gimana Tapi fungsi penjagaan tetap kita lakukan. Ya, Oke. Karena itu kami juga nanti siang akan rapat koordinasi dengan DPW seluruh Indonesia, dengan DPC, bagaimana data-data itu kita kumpul, tabulasinya, sehingga memastikan bahwa apa yang kita yakini, data yang kita miliki, itu betul-betul terjaga ya. Jadi 4% ke atas itu, ya kita ingin juga lebih dari itu. Oke, kalau dari nampaknya nih. Bang Arya gimana nih? Kalau melihat kan masih 3,13% gitu. Kalau tadi kan P3 udah merasa optimis, walaupun memang agak fluktuatif juga kan kadang-kadang Iya, suara karena baru iya. 65%. Betul. Jadi memang ini suatu artinya dari hari ke hari ini perkembangan yang patut dinanti oleh semua orang sebenarnya, oleh publik juga, dan disikapi secara positif. Dan seperti yang tadi sampaikan Bang Rusli tadi, ya udah kawal suara aja. Dan itu yang mungkin saya perlu sampaikan, bahwa sejak mungkin 2 hari pertama ketika setelah tanggal 14 itu Mas Ketum langsung menginstruksikan untuk kawal suara. Jadi memang itulah yang memang harus dilakukan oleh semua partai, terutama kami ini yang tipis-tipis ini. Jadi masih dalam batas kewajaran dari quick count ya, masih dalam batas margin of error juga. Saya kira ini yang harus disikapi secara positif oleh semua pihak. Oke, sejak awal sudah mengawal suara, apa yang ditemukan di lapangan? Betul tidak ada beberapa suara-suara sumbang begitu ya, ada anomali suara, kemudian ditemukan di lapangan, di TPS, saksi-saksi ada seperti Kalau yang kami temukan justru banyak yang suara kami ini misalnya ada di dapil saya aja ya. Ya. Jadi
cerita dapil saya. Ini ada 7 ditambah 5 itu kan mestinya 12 gitu ya. Tapi di bawahnya ditulis 0 gitu. Tapi itu Di daerah mana, Bang? di Lampung 2, Lampung 2 di Terbanggi Besar TPS 23 kalau nggak salah. Nah, ini yang hal-hal seperti ini kemudian dikoreksi ketika ada pleno kecamatan. Nah, makanya saya sih kalau menyikapi seperti ini yang penting kita jaga kawal benar aja di kecamatan, di kabupaten, di kemudian provinsi lalu pusat gitu ya. Karena apa yang kita temukan hampir merata di semua partai juga ada kesalahan penulisan, kesalahan penjumlahan gitu. Ya menurut saya ini merupakan suatu fenomena yang mungkin dari 5 tahun sekali juga ada gitu kan, faktor kelelahan dari petugas Bang Aryo, kalau misalnya kita melihat kalau misalnya ada signifikan ya beberapa waktu yang lalu kan lumayan dalam kurun waktu sekitar 17 jam hingga 24 jam kenaikannya lumayan sekali persentase. Artinya harusnya kalau dari hitung-hitungannya ada beberapa TPS yang PSI itu sangat leading gitu ya, 50 hingga 75% suaranya. Itu sudah terpantau tidak di mana gitu sehingga masyarakat itu tahu oh ternyata penambahan suaranya tuh di sini gitu. Ya, kalau dari kami sih sebenarnya kita sudah melihat ya beberapa daerah yang memang mencolok. Artinya sekarang saja sudah sekitar 15 dapil itu PSI sudah lewat ambang batas gitu ya. Dan di beberapa daerah malah PSI itu leading. Jadi salah satu yang Lumbung suara PSI di mana nih, Bang? Ya. Lumbung suara PSI di mana saja? Kalau misalnya ini kan yang dari 2019 itu kita kebanyakan berpusat di kota-kota besar. Ya, DKI Jakarta. Tapi kemudian seperti juga bisa dilihat pada tahun 2024 ini kita cukup merata, agak merata. Saya bisa note kemudian ya misalnya di Jawa Timur, DKI, NTT, kemudian Papua, itu suara PSI itu bahkan masuk 5 besar gitu ya. Artinya Oke, 5 besar itu kalau dipersentasein kira-kira berapa persen gitu biar clear gitu jadi ketahuan. Ada yang dari 5 sampai 13. Jadi saya kira ini juga ada di partai lain ya. Artinya bukan hanya PSI, tapi kemudian karena PSI yang sedang dibahas di sini, maka itu saya kira PSI memang di beberapa tempat punya suara yang jauh lebih banyak dibandingkan. Oke, baiklah. Saya kalau gitu mau langsung ke Mas Arya Budi. Jadi pertanyaan begini, Mas Arya, betul tidak sih kemudian kalau kita lihat kenaikan yang cukup signifikan dari PSI ini memang merupakan karena suara-suara yang masuk kemarin wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya memang lumbung-lumbung PSI, dan nanti pun beberapa daerah yang belum masuk seperti Sulawesi, Sumatera dan lain-lain bisa saja kemudian membuat suara PSI justru turun dan juga suara P3 diantaranya mungkin bisa naik. Jadi masih fluktuatif. Seperti apa nanti hitung-hitungannya? Boleh dijawab nanti usai jeda ya Bang ya, sesaat lagi. Iya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Saya langsung mau ke Mas Arya Budi. Mas Arya Budi, kalau Anda melihat ini ya dinamika perolehan suara di Sirekap saat ini kan penghitungannya sudah mulai masuk ke tahap kecamatan lah ya, PPLN sedang dihitung di sana. Anda secara hitung-hitungan melihat kedua partai yang sedang disorot ini nasibnya akan seperti apa gitu? Ya, ada 3 variabel untuk menjawab itu ya. Pertama terkait dengan data massa berangkat dari situ, karena itu yang menjadi epicenter saat ini ya untuk diskusi dari terkait dengan P3 PSI ya, karena partai lain memang praktis sudah di atas 4 ya, terakhir itu seingat saya ada PAN Demokrat di sekitar 7%, jadi diproyeksikan akan lolos berdasarkan data masuk. Pun demikian dengan data quick count berbagai lembaga. Nah, jadi data masuk ini, pileg ini yang menjadi diskusi tadi ya, P3 4,01%, kemudian PSI 3,13% itu menggunakan data masuk Sirekap, yaitu 65%. Nah, terkait dengan data masuk itu ada yang disebut dengan stabilitas data atau data stability. Memang 65 itu sudah di atas 50-an%. Jika kita menggunakan asumsi itu tidak hanya dari Jawa tapi juga berdasarkan
rekap C hasil atau C1 ya sekarang disebut C hasil dari TPS di seluruh Indonesia, fluktuasinya sebenarnya tidak akan jauh ya, tidak akan melompat ke 2% bahkan menyentuh 5%, itu sangat kecil. Fluktuasinya paling 1 maksimal 2% atau bahkan mungkin 0, nah, tetapi kita harus menunggu. Jadi data masuk itu memungkinkan adanya fluktuasi, bisa naik pun juga bisa turun. Itu satu hal. Hal kedua terkait dengan partai ID kita. Jadi gini, partai politik kita itu memang suka atau tidak mempunyai kelemahan terkait dengan attachment pemilih terhadap partai yang disebut di literatur dengan partai ID. Jadi kedekatan orang dengan partai itu rendah, Mbak. Jadi sekitar kalau menjelang pemilu itu angkanya 20-25%. Jika itu bukan di periode pemilu itu lebih kecil lagi, 10-an%. Jadi ada lebih dari 3/4 pemilih itu yang tidak punya kedekatan dengan partai. Nah, itu yang kemudian berimplikasi pada simpangan pemilih memilih satu partai dan partai lainnya di pemilu yang berbeda. Nah, itu berimplikasi pada sumbangsih dari suara calon anggota legislatif atau caleg. Nah, kenapa? Karena jika kita cek di 2019 maupun 2014, kebetulan saya juga pernah melakukan studi terkait dengan suara caleg dan partai. Jadi caleg itu di dalam textbook disebut dengan personal vote. Jadi suara-suara yang yang lahir atau yang muncul dari pilihan terhadap personal, yaitu caleg, nggak ada urusan dengan partai politik. Kemudian yang kedua adalah party vote atau partai atau suara yang dia disumbang oleh memang orang memilih lambang partai, punya kedekatan partai dan seterusnya. Nah, personal vote persoalannya itu angkanya 75% jika menggunakan pemilu terakhir 2019. Artinya gini, jika partai itu mendapatkan suara 4%, misalnya pas ambang batas, nah 75%-nya dari 4% itu disumbang oleh suara caleg. Nah, konon di 2024 kemarin ya, jika kita mengecek data-data hasil quick count berbagai lembaga, nah atau exit poll juga, kebetulan saya juga mengerjakan di poll tracking, nah itu datanya bahkan naik 80%. Jadi hanya Oke, sisa 20% Mas yang Arya, memilih kalau misalnya kita Nah, berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, sebenarnya ada anomali suara itu dikarenakan faktor apa saja gitu? Apakah bisa dari suara betul. partai tertentu pindah beralih ke partai tertentu begitu? Nah, jadi saya selesaikan itu. Jadi jawabannya baru saya secara induktif tadi ya. Nah, baru ingin saya sampaikan terkait pertanyaan dari Mbak Sera, Mbak Maria. Nah, jadi implikasinya adalah itu suara yang masuk bisa sangat tergantung basis pemilih caleg di dapil-dapil tertentu. Jika TPS misalnya kekuatan caleg itu sangat kuat, nah bisa jadi itu memberikan pada pergerakan suara partai. Nah, begitupun juga jika dapil itu rendah. Nah, itu yang kemudian berimplikasi pada stabilitas suara tadi yang masih fluktuatif ya. PSI misalnya tembus 3%, kemudian P3 tembus 4%. Yang jika kita menggunakan data quick count berbagai lembaga, PSI itu terekam sekitar 2,8% ya di hampir semua lembaga survei. Kemudian P3 di angka 3,8% ya. Ada yang hampir menyentuh 4% juga, tetapi memang ada margin of error di sana. Nah, fluktuasi itu yang kemudian bisa jadi disumbangkan oleh para suara-suara caleg ini. Meskipun saya kembali ke variabel pertama tadi, data masuk masih 65% menggunakan Sirekap. Nah, Sirekap ini kan sebenarnya di dalam kajian pemilu disebut dengan e-counting ya, hitung cepat dalam versi penyelenggara. Jadi bukan hitung cepat menggunakan sampel, tapi cepat terkait dengan metode. Meskipun kita agak terlambat ya dibandingkan negara tetangga yaitu Filipina, mereka sudah scanning gitu, C1-nya itu di-scan gitu, mungkin mirip dengan kita, tapi sudah sejak di awal tahun 2000-an dulu. Nah, Mas itu Arya. yang kemudian menjadi problem dan banyak orang ya. Oke, artinya begini Mas, kalau Ya. kita melihat saat ini suara sudah masuk kan 65,8. Apakah kemudian kalau kita melihat 65,8% ini, sudahkah bisa terbaca hasil akhirnya nanti akan berjalan stabil atau berbagai perubahan masih akan mungkin terjadi?
perubahan ada, tapi saya pikir tidak akan signifikan. Persoalannya, 4% ini angkanya tipis, Mbak. Karena 0, ya misalnya bagi P3 selisih 0,1 saja atau selisih 0,5 itu sudah berpengaruh. Ya, begitupun juga bagi PSI ya. Kalau PSI memang bisa 1 sampai 1,5% itu berpengaruh. Jadi dari data 204 juta persoalannya, nah 1% itu setara 2 juta pemilih. Itu angka yang besar. Jadi kita juga harus hati-hati di sana. Jadi kita perlu cek karena sekarang bola ada di KPU, suka atau tidak, transparansi, performa, rekapitulasi itu sekarang semua mata ada di penyelenggara di semua level, terutama di kecamatan, kabupaten karena sudah masuk rekapitulasi. Kalau di level TPS saya pikir sudah beres. Nah itu yang kemudian harus kita kawal bersama sehingga dalam tanda petik ada transfer suara dan seterusnya itu tidak terjadi. Suara memang pure di TPS masing-masing. Oke, kita ke Bang Rusli Effendi. Bang Rusli, kalau misalnya melihat kan P3 sempat agak kenceng gitu ya. Jangan sampai juga ada manipulasi suara gitu, perpindahan dari suara P3 ke partai-partai tertentu gitu ya. Nah, ini artinya kalau misal tadi dari yang disampaikan Mas Arya kan sebenarnya kan juga tidak akan banyak berubah gitu kan. Nah, ini akan seperti apa? Ya, kita tetap punya keyakinan yang pertama, quick count kita kan rata-rata 4%. Lalu sampai hari ini data kita 4,01. Kemudian kita juga punya data yang alhamdulillah juga kita lewat 4%. Data internal ya? Data internal gitu ya. Dan tentu kita juga berharap kepada KPU untuk benar-benar menjadi juri yang baik ya. Dan kita percaya itu. Gitu. Oleh karena itu P3 tetap pada keyakinannya, maka kita sekarang berfokus pada mengawal suara itu. Dan insya Allah kita yakin P3 aman untuk lewat 4%. Oke, pengawasan tadi Anda sampaikan di lapangan, P3 menemukan tidak sih ada kejanggalan atau anomali suara? Mengingat kemudian kan pada saat suara PSI melejit begitu tinggi, P3 turun, banyak suara-suara sumbang lah di sana. Sejumlah elit partai juga berbicara. Ya, kemarin kita ketika 3,97 itu memang kita agak sedikit bertanya-tanya ini kenapa terjadi, lalu ada peningkatan signifikan oleh saudara kita PSI. Ya, tapi kita tadi punya prinsip berbaik sangka. Ini mungkin fluktuasi yang relatif kita anggap wajar saja. Tapi yang penting bahwa hari ini ternyata kenaikannya aman lagi. Gitu ya. Karena itu perintah Ketua Umum kita Pak Mardiono bagaimana ini kita kawal. Makanya lah kita rapat koordinasi ada 4 zona. Kita kumpul data, ya, dan insya Allah P3. Nah ini nggak boleh satu hilang, satu suara pun nggak boleh. Ketika era demokrasi langsung, one man one vote, ini suara rakyat sangat berharga. Demokrasi langsung itu coba bayangkan seorang profesor memberikan suara satu sama haknya juga dengan orang awam, atau sebenarnya orang awam sama juga dengan orang pintar. Ulama besar yang kita hormati dengan orang awam juga sama, karena itu suara rakyat satu ini harus kita jaga. Ini mandat, kan mandatnya ada pada, karena itu kita sangat menjaga dan berharap juga kepada KPU untuk benar-benar mengawal suara ini dengan adil, tidak ada kecurigaan. Masih optimis sih, ada juga punya hasil quick count katanya. Mas Arya, tapi kalau misalnya tadi apa yang disampaikan Mas Arya begitu ya, kan paling tidak walaupun sudah saat ini masih 65% gitu ya, tapi kan tidak akan perubahan signifikan gitu, kenaikannya juga tidak akan sampai 5% gitu, karena tipis-tipis banget gitu ya, tidak mungkin. Nah artinya bagaimana nih sejauh ini akan tetap merasa bisa gitu di ambang batas 4%, atau kalau misalnya berdasarkan tadi apa yang disampaikan oleh pakar politik, rasa-rasanya tidak mungkin begitu? Ya, kalau kami sih merasa tetap ini sesuai dengan track ya, artinya kami juga punya data-data sebelum coblosan itu berapa, kemudian setelah coblosan itu berapa data-datanya, dan kita merasa bahwa itu masih make sense. Data internalnya berapa persen, Bang? Kenapa? Data internal berapa persen tadi? Nah itu yang mungkin, tapi saya juga tadi sampaikan di atas 4%, di bawah 5% sih ada. Jadi tapi saya pikir ini merupakan harus yang kita sikapi positif ya. Artinya semua tadi ada nada miring atau nada sumbang dan sebagainya, itu bukan berarti
perjuangan itu harus diselesaikan sampai di situ. Karena apa? Karena masih ada suara rakyat yang masih mungkin tergelincir ke sana kemari gitu kan ya. Itu harus dijaga. Benar? Ketar-ketir nggak sih, Bang? Iya. Kenapa? Ketar-ketir nggak? Deg-degan gitu karena kan tadi pakar politik bilang kan agak sedikit tidak mungkin gitu bisa sampai ambang batas. Ini kan Jadi nggak mungkin deg-degan itu kan kalau misalnya gini, untuk partai-partai kecil dan marginal ya, saya sebut aja marginal ya, bahkan 1%, 2% itu berpengaruh ya? berarti. Ya, berarti Mungkin banget. kalau mungkin udah yang 10%, 15% itu nggak terlalu ngaruh gitu ya. Tapi kalau untuk yang kami ini naik sedikit-sedikit aja, bahkan dari P3 naik 0, sekian aja itu udah merupakan suatu kemajuan gitu ya. Tetap harus kita perjuangkan ya. Artinya bukan berarti apa kita menafikan apa pendapat-pendapat yang lain, tapi saya pikir kami mempunyai data dan itu memang tetap harus diperjuangkan. Itu yang disampaikan Ketua Umum. Oke, baiklah. Kalau terkait data, kami juga ingin konfirmasi nih, ada beberapa hal yang kemudian beredar di media sosial gitu kan. Kami mumpung ada orangnya di sini kan, nanti kita akan klarifikasi mengenai ada yang menyatakan heboh isu suara PSI besar karena diduga tertukar dengan suara tak sah. Nah, ini kita akan bahas nanti ya Bang, usai jeda saat lagi. Oke, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini banyak publik yang kemudian ingin menjawab hal ini begitu, Bang. Heboh isu suara PSI besar karena diduga tertukar dengan suara tak sah. Kemudian banyak juga yang mengupload ada beberapa TPS gitu yang mungkin Anda juga mengetahui hal ini. Ada beberapa TPS yang kemudian sempat di-upload hasil C1-nya, ada suara tidak sah berapa, suara PSI berapa, dan angkanya tertukar. Bagaimana PSI menjawab hal ini? Oke, heboh itu ya karena memang dihebohkan gitu kan. Tapi pada dasarnya sebenarnya itu terjadi dan bukan hanya kalau istilahnya tadi penggelembungan, tapi juga penggembosan terjadi di PSI dan juga saya yakin di partai-partai lain. Ya, kami mendapat juga banyak temuan di lapangan bahwa ternyata suara PSI itu secara teknis, secara tidak sengaja maupun secara sengaja mungkin terjadi penggembosan kalau kami bisa bicarakan itu. Tapi yang kami lakukan adalah ya udah terus mengawal saja karena apa? Koreksi itu akan dilakukan di setiap tingkatan pleno ya. Artinya setelah ada kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan nanti tingkat pusat. Jadi yang kita lakukan sekarang fokus saja kepada partai kami dan kemudian kepada TPS-TPS di mana kita merasa mempunyai banyak suara ya. Lalu tidak berusaha untuk apa ya terpengaruh oleh suara-suara sumbang itu karena apa? Karena kan di lapangan kami juga perlu kekuatan mental ya untuk bisa memperjuangkan apa yang sebenarnya merupakan hak kami. Dan yang tadi menurut Anda dan temuan Anda tidak terjadi di lapangan? Yang mana yang penggelembungan? Yang penggelembungan tertukar suara tidak sah dan juga itu karena bisa ada saja beberapa terjadi, data yang tapi kan itu kasuistis sekali ya dan itu satu TPS gitu ya dan itu saya yakin harusnya dikoreksi pada level koreksi setelahnya gitu ya, setelah TPS kan ada. Gini Bang, sebenarnya masyarakat itu kan bertanya-tanya gitu kan dalam kurun waktu 3 sampai 6 hari, tapi kan suaranya juga bisa melejit banget gitu ya. Apalagi Jumat ke Sabtu juga lumayan signifikan suaranya, persentasenya gitu ya. Nah itu. Nah jadi kan orang akhirnya bertanya-tanya sebenarnya ada tidak, bisa dijabarkan tidak, di mana sih TPS-TPS tertentu yang memang suaranya terbukti ada tadi yang seperti tidak terhitung kemudian jadi terhitung gitu atau ada suara-suara yang tidak sah bagaimana gitu. Jadi jelas gitu. Lebih jelas ya. Oke. Nah ini kata melejit ini sebenarnya juga kan agak tendensius ya, artinya bukan merupakan satu kata yang netral. Iya, masalahnya kan dalam kurun waktu beberapa hari itu loh Bang, melesat gitu ya. Ya. Karena apa? Yang terjadi ini adalah sebenarnya pergerakan dan ini terjadi di semua partai. Pergerakan itu tidak harus linier, artinya semua naik, semua harus naik itu enggak. Karena apa? Ada TPS yang belum selesai, ada TPS yang diulang pemungutan suaranya, ada TPS yang sudah selesai bahkan sudah dilaporkan ke kecamatan, kabupaten. Nah ini yang dinamika semacam ini yang mungkin harus disikapi oleh publik juga, mungkin perlu kesabaran dan
kalau saya lebih kepada excitementnya gitu ya. Artinya kejadian seperti ini mungkin kan hanya 5 tahun sekali ya. Memperhatikan grafik gitu. Kapan lagi publik memperhatikan grafik? Kapan lagi publik diajar untuk membaca data dan berargumen dan setiap kali kita. Artinya nggak ada kok di lapangan gitu ya. Tapi menarik juga nih kalau kita lihat nih Bang Rusli Effendi, Ketua Majelis Pertimbangan P3, ini saya baca nih dari media online ya. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Muhammad Romahur Muzi mengatakan nampak ada penggelembungan suara PSI, ini banyak terungkap bukan di TPS tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan dan kami pun juga akan mengawal hal ini. Betul Bang? Iya, ini kan soal dugaan ya. Dan tentu Gus Romi punya alasan ya. Tapi bagi saya yang sebagai wakil ketua umum, yang dipercaya oleh ketua umum, kita ingin kepada semua penyelenggara, KPU, pemerintah, ini kan semuanya masalah amanah. KPU diberi amanah sebagai penyelenggara, pemerintah dia beri amanah oleh rakyat untuk menjaga stabilitas. Kita juga harus menghindari kecurigaan sebenarnya. Tapi kecurigaan itu kalau beralasan, ini membuat Gus Romi mungkin karena melihat ada signifikan, kita menurun, ada yang menaik. Saya tidak bicarakan soal PSI. Nah, karena itu mungkin mari kita jaga. Ini kan soal kepemimpinan bangsa masa depan. Ini artinya ini pernyataan Gus Romi ini pribadi atau mewakili P3? Ya, beliau kan ketua majelis ya. Tentu beliau punya alasan-alasan ya. Berarti bukan mewakili P3 maksudnya? Iya kan saya tidak tahu persis ketika beliau bicara ya. Tapi yang pasti begini, jadi ada azas husnuzon, ada azas suuzon. Tapi kita sudah punya prinsip P3 itu berbaik sangka. Tapi soal proteksi, menjaga amanah yang diberi kepada P3 jangan sempat pindah ke yang lain. Atau mungkin P3 melunak karena sudah di atas 4% begitu kali Bang. Ya, tadi saya bilang ada 3 variabel bahwa quick count, real count, kemudian kita punya data gitu ya. Karena amanahnya harus kita jaga. Ini soal kepemimpinan bangsa masa depan, baik eksekutif maupun legislatif. Ya, khususnya ini menyangkut nasib ambang batas. Kalau kita ada 19 sekarang, lalu sekarang relatif penyebaran kursi, lalu akibat tidak sampai 4%, diduga ada yang ngambil. Nah ini mungkin yang dimaksud oleh Gus Romi. Tapi saya yakin, saya percaya tugas kita hari ini, saya sebagai ketua umum diamanahkan oleh ketua umum untuk menjaga. Karena itu saya buat pantun lagi. Nah itu dia, apa tuh Bang Bang? Pantun. Ke Simpang 3 membeli buah naga. Cakep. Cakep. Tugas P3 menjaga suara. Mantap. Ya. Jadi, nah ini ditonton oleh semua masyarakat, P3 atau PSI yang bakal lolos, insya Allah P3 lolos. PSI itu ya urusan fakta. Ini kan soal fakta. Nah, kita berharap dan kita yakin KPU akan adil ya. Kalau memang lolos ya lolos, kalau soal tidak lolos ya tidak lolos. Tapi kan insya Allah lolos. Kita ke Mas Arya. Mas Arya, kalau misalnya secara kalkulasi lah, hitung-hitungan paling tidak masih ada sekitar 35% lah kurang lebih ya untuk mencapai 100%. Nah, signifikan kenaikan persentase bagi PSI dan P3 kurang lebih akan mencapai di limit berapa? Paling tidak dengan hitung-hitungan kasarnya lah. Ya, kalau kita menggunakan data quick count berbagai lembaga, jadi P3 itu ada di angka sekitar 3,8. Jadi memang dengan asumsi margin error, toleransi statistik itu sekitar 1%, memang masih ada potensi lolos ya, karena 38 plus 1% misalnya, itu sudah 4,8 misalnya, atau plus setengah persen, itu memang sudah 4, Nah, untuk PSI memang yang agak berat di sana. Jadi di data quick count kita, data quick count berbagai lembaga, itu di angka sekitar 2,8. Nah, jika toleransi statistiknya itu 1%, memang dia 3, ya, sekitar 3,8 ya. Nah, memang data pergerakan 65% itu yang kemudian harus dikawal karena persoalannya sekarang di level KPU. Tetapi lagi-lagi saya ingin ingatkan, data quick count itu sudah menjadi tradisi hampir di semua negara demokrasi dan selalu digunakan sebagai pembanding karena quick count di dalam tradisi itu disebut sebagai parallel vote count atau penghitungan secara paralel karena dia menggunakan metode saintifik.
Nah, jadi saya selalu menggunakan acuan data quick count berbagai lembaga untuk melakukan estimasi. Nah, jika merujuk pada itu memang PSI sepertinya masih akan sulit jika menggunakan toleransi statistik. Tapi saya tentu menghormati dari teman-teman PSI ya, Bang Aryo dan teman-teman tentu memang tugasnya adalah untuk menjaga atau memperjuangkan suara. Tapi jika kita merujuk pada sains, memang sepertinya masih akan sulit. Tapi kalau P3 memang probability-nya masih agak lumayan karena angkanya 3,8. Oke, singkat Mas. Ya, selama masih ada kata sulit dan berat, berarti masih ada kata bisa. Oh, iya, mantap. Ya, ya. Optimis sekali. Jadi Kita lihat pagi-pagi lah ya. auranya optimis semua ya. Bagus dong ya. Bagus ya, orangnya positif. Oke, kita akan tunggu lah ya. Ini proses rekapitulasi masih Ya. berjalan baru di tingkat kecamatan gitu ya. Masih 65%. Kita akan tunggu nanti hasil akhirnya seperti apa dan kita tetap sama-sama berhusnuzon lah ya pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya Budi. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Arya Budi atas waktunya dan sayang sekali hingga akhir diskusi kita pihak KPU tidak bisa bergabung dalam diskusi di Apa Kabar Indonesia pagi. Oke. Iya, kita juga nanti akan menghadirkan informasi di mana agresi militer Israel ini masih terus membombardir wilayah Gaza dan juga proses bantuan ini sempat terkendala. Dan bagaimana informasi terbaru nanti kami akan menghadirkannya untuk Anda usai jeda.